Shalom Bapak Ibu Saudara, waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau dengan penuh syukur karena Engkau baik buat kami. Sangat baik. Engkau telah menebus kami dari cara hidup yang salah dan memberikan kami kehidupan baru yang penuh dengan makna. Dan bukti Engkau mengasihi kami ketika Engkau memberikan firman Tuhan, yaitu Alkitab, supaya kami bisa menjalani kehidupan yang baru sesuai dengan yang Engkau inginkan itu. Itu sebabnya hari ini kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menumbuhkan iman kami, dan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami membangun karakter seperti Kristus. Kami memohonkan anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada bulan Februari ini kita akan membahas tema Word-Based Faith. Word-based faith artinya adalah kehidupan yang berdasarkan atau iman yang berdasarkan kepada firman Tuhan. Dan kita akan membahas minggu demi minggu. Pertama adalah wahyu dan inspirasi, kemudian kecukupan atau sufficiency of the Bible, kemudian authority atau kewibawaan Alkitab, dan terakhir nanti kita akan membahas keterandalan atau kedapat dipercayainya Alkitab. Karena Alkitab kita tidak memiliki kesalahan sedikit pun, inerrancy. Mari saudara-saudara kita menyiapkan akan Alkitab kita karena kita mau mendengarkan akan kebenaran firman. Saya hari ini akan banyak memberikan ayat-ayat, saya sengaja taruh di dalam layar supaya Anda tidak terlalu sulit untuk mencarinya, tapi kalau Anda memiliki Alkitab, ya Anda bisa membukanya, dan Anda bisa membaca bersama-sama dengan kami supaya kita bisa melihat akan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Saya akan memulai dengan sebuah kisah sederhana. Seorang anak datang kepada mamahnya dan mengatakan, "Mah, kata si tante Jumat depan sekolah libur. Yuk kita ke puncak." Saudara, kalau Anda mendengar kalimat itu, apa yang Anda pikirkan? Jumat depan libur? Siapa yang bilang? Tante yang mana yang beritahu? Kadang ada tante ke saudara, ada yang disebut tante itu adalah tetangga, semua kan tante ya. Tante yang mana yang bilang? Ya, lu ngajak kita ke puncak, tante yang mana ini ya? Jumat depan libur, emangnya benar? Lalu kita kalau kurang percaya, maka kita bisa cari di kalender, emangnya benar? Ternyata betul ya, Jumat depan kebetulan memang hari raya Imlek ya, jadi memang sekolah libur. Ke puncak, ini ide baik atau ide buruk? Tante bicara sama kamu, Nak. Ya, ini bicaranya persisnya gimana? Ya, ngajak ke puncak sendiri-sendiri atau ngajak ke puncak bersama dengan dia? Karena mungkin aja si tantenya ngomong apa, si anak kita menyampaikannya tidak persis, berarti tidak terandalkan, bukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan sebuah berita, kata siapa, katanya persisnya bagaimana, apa maksudnya, benar atau tidak, ya kita perlu nggak cari informasi tambahan atau tidak, ya lalu apa yang akan kita lakukan ya terhadap apa namanya berita itu. Ini semua adalah hal-hal yang mendasar ketika kita memikirkan akan sebuah berita yang kita dengar. Nah, hari ini saudara-saudara kita mendapatkan atau bahkan semua orang umat beragama mendapatkan sesuatu yang namanya informasi kitab suci. Dan persoalan kitab suci ini apakah yang tersimpan atau yang tercatat di dalamnya betul-betul berasal daripada Tuhan adalah satu hal yang penting untuk dijawab pertama. Karena ngapain kita baca kitab suci kalau bukan betul-betul dari Tuhan? Lalu kemudian kalau memang dari Tuhan, lalu kemudian bagaimana prosesnya sehingga Tuhan kemudian bisa munculkan yang namanya tulisan-tulisan suci yang kemudian dikumpulkan menjadi kitab suci ini. Karena semua agama memiliki kitab sucinya masing-masing. Dan bagaimana proses Allah memberikan kepada orang-orang yang terpilihnya untuk kemudian menuliskan, mengumpulkannya, dan kemudian membukukannya, ternyata berbeda-beda. Jadi hari ini kita akan menguji berkenaan dengan kitab suci kita, yaitu Alkitab firman Tuhan. Apakah Alkitab ini sungguh dari Tuhan? Ini berbicara berkenaan dengan pewahyuan atau revelation. Apakah memang ini dari Tuhan atau tidak? Yang kedua adalah siapa yang menuliskan pesan ini? Dari Tuhan kepada manusia. Siapa yang menulisnya?
Bagaimana supaya orang ini sungguh-sungguh kita bisa percaya dan yakin dia adalah orang yang menulis persis seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Ini bicara tentang inspirasi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang revelation atau pewahyuan dan inspiration atau inspirasi Alkitab. Efesus 3 ayat 3 sampai 5 berkata demikian. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ada beberapa kata di sana yang saya sengaja buatkan bahasa aslinya supaya kita bisa memahaminya dengan lebih baik. Saya akan jelaskan nanti, tapi mari kita melihat akan bagian yang saya buat ini. Jadi rupanya ayat ini berkata ada yang namanya rahasia Allah, ya, mysterion bahasa Yunani-nya. Kemudian menjadi bahasa Indonesia misteri. Ada misteri Allah, ada rahasia Allah. Nah, ternyata rahasia Allah ini pada zaman dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia. Saya buat di sana sebuah garis, kalau Anda melihat, ini adalah sebuah batas di mana rahasia Allah ternyata tidak sampai kepada manusia. Padahal kita manusia, kita membutuhkan rahasia itu. Kita ingin mengerti tentang maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita ingin tahu mengapa Tuhan menciptakan kita. Kita ingin tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Dan kemana hidup kita nanti akan berakhir. Jadi rahasia Allah ini kita butuh tapi tidak diberitahukan. Mengapa? Karena kita tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, maka terputuslah hubungan antara Allah dengan manusia. Betapa menyedihkan hidup manusia, bukan? Ya ada di dunia, tapi ya tidak tahu bagaimana menjalani hidupnya dan apa yang harus dilakukannya. Itu sebabnya mengapa Allah kemudian mengutus orang-orang khusus yang disebut nabi di dalam perjanjian lama atau rasul di dalam perjanjian baru. Orang-orang khusus inilah dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan. Nah, kata menyatakan ini menggunakan kata apokalipsis. Apokalipsis itu artinya adalah sesuatu yang misteri, yang tidak terlihat, yang tidak diketahui, lalu kemudian dinyatakan atau dibuka. Ini artinya hal-hal yang dulu tersembunyi, maka oleh rasul dan nabi ini mereka kemudian mendapatkan pewahyuan untuk membuka rahasia Allah ini. Wow, luar biasa bukan yang dirancang oleh Tuhan. Itu sebabnya mengapa Alkitab ini bukan perkara yang sederhana. Ya. Alkitab ini bukan sekedar buku biasa. Sesuatu yang luar biasa karena Allah dikatakan melalui kitab suci ini. Dia membuka rahasianya kepada Anda dan saya. Sehingga manusia yang baca kitab suci, kita bisa mengerti akan rahasia Allah ini. Ya, maka dikatakan rahasia Allah sekarang ini, Paulus berkata, pada masa-masa ini diberitahukan. Secara khusus rahasia yang terbesar yaitu misteri Kristus, Tuhan dan manusia, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Diberitahukan melalui pernyataan atau pewahyuan oleh Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang membaca kitab suci ini dikatakan menjadi tahu, menjadi paham tentang rahasia Allah itu. Saya ingin ulangin buat kita sekarang membaca ayat ini sekali lagi. Yaitu bagaimana misteri atau rahasia Allah dinyatakan menggunakan bahasa Yunani yang akar katanya adalah ginosko. Ginosko itu artinya adalah mengetahui. Jadi rahasia Allah ya dibuat tahu atau dinyatakan ya kepadaku dengan wahyu. Caranya supaya kita tahu dengan proses apokalipsis atau pernyataan atau wahyu. Seperti yang telah dikutulis di atas dengan singkat, apabila kamu membaca itu membuat jadi tahu, menggunakan akar kata ginosko lagi. Kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan misteri atau rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitahukan atau tidak diberitakan
dinyatakan, menggunakan kata ginosko lagi. Tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan atau apokalipsis diwahyukan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ini adalah dasar pertama, mengapa kita percaya bahwa Alkitab kini adalah sungguh-sungguh dari Tuhan. Allah yang menyatakan dan mewahyukannya, supaya para rasul dan para nabi menuliskannya, sehingga Anda dan saya yang membacanya bisa mengetahui akan rahasia Allah. Mari kita melihat ayat berikutnya. 2 Petrus pertama ayat 20 dikatakan demikian. Yang terutama harus kamu ketahui. Jadi dari banyak hal yang harus diketahui, Petrus kemudian menjelaskan ada satu hal yang terutama. Mengapa terutama? Kalau kita nggak mengerti tentang prinsip kitab suci atau prinsip Alkitab ini, kita nanti bisa tersesat, ambil kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang salah, sehingga akhirnya kita kemudian tidak mengerti rahasia Allah, malah ketemunya rahasia-rahasianya nggak karuan. Ya, banyak orang mengatakan, wah saya dapat mimpi, wah saya dapat wahyuan, wah saya dapat. Ternyata bukan dari Alkitab. Itu sebabnya mengapa ini terutama ini. Ya, salah satu hal yang terutama yang harus diketahui, dikatakan oleh Paulus, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci, nah kita menemukan sekarang sebuah kata khusus, yaitu grafe. Semua di dalam perjanjian baru, khususnya kalau menggunakan istilah grafe itu sebetulnya tulisan. Ya, terjemahan harafiahnya. Namun di dalam Alkitab Perjanjian Baru secara konsisten setiap kali menggunakan kata grafe itu menunjuk kepada kitab suci atau tulisan-tulisan para rasul dan juga para nabi pada zaman Perjanjian Lama. Dikatakan yaitu bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang kudus berbicara atas nama Allah. Nah, sekarang kita mendapatkan prinsip kedua yang penting. Ternyata bahwa ketika para rasul dan nabi yang disebut sebagai orang-orang kudus ini, dia kemudian atau mereka ini kemudian menuliskan kitab suci atau grafe ini. Mereka berbicara atas nama Allah, menyatakan akan rahasia Allah itu. Dikatakan mereka itu berbicara, bernubuat ya atau profet atau bernubuat atau berbicara menyatakan isi hati Allah. Ini bukan oleh dorongan manusia, kehendak manusia, menggunakan kata telema. Telema itu keinginan, kehendak, will. Jadi bukan karena willnya manusia ini kitab suci, bukan karena Paulus ingin nulis. Bukan karena Petrus ingin tulis, bukan karena manusia ingin tulis. Ya, ada beberapa kitab suci katanya. Tapi isinya adalah yang maunya si penulis. Ya, ada banyak tulisan-tulisannya yang ternyata mendukung kemauannya si penulisnya. Kalau Anda membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu kemudian tulisan Paulus, lalu kemudian tulisan Petrus, tulisan daripada Yakobus, Anda membaca para nabi, ya tulisan Musa, tulisan para nabi, semuanya nggak ada yang punya maksud pribadi, nggak ada telema manusia, nggak ada. Semuanya dikatakan bahkan seringkali mereka menulis atau berbicara merugikan diri sendiri. Selama masa penganiayaan malah buat tulisan yang bisa mencelakai sebagai tanda bukti. Kamu tulis ini ya, kamu bisa ditangkap lalu dipenjarakan. Ya, nabi-nabi besar ya Yeskia, Yesaya bahkan menulis atau berbicara menentang raja penguasa yang membuat mereka dipenjarakan atau mengalami hal siksaan yang lainnya. Jadi ini bukan karena kehendak manusia orang-orang ini menulis kitab suci, tetapi dikatakan oleh dorongan Roh Kudus. Ya, Vero itu artinya mengantarkan atau memberikan dorongan. Jadi didorong atau diantarkan. Orang-orang kudus ini didorong oleh Roh Kudus untuk berbicara dan kemudian menyatakannya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk grafe atau kitab suci. Sehingga akhirnya kita memiliki kitab suci. Lalu kemudian Petrus melanjutkan, kalau kamu tahu bahwa ini kitab suci, hasil daripada Roh Kudus yang mendorong orang-orang kudus untuk berbicara atas nama Tuhan, bukan atas nama diri sendiri.
Jangan kita nafsir sembarangan. Nah, menggunakan kata ini nih, epilusis, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, menggunakan kata idios, artinya semau gue. Jadi kalau sudah yang namanya Tuhan membuat kitab suci menyatakan kehendak Tuhan, jangan nanti kemudian orang menafsirnya dengan kehendak sendiri. Epilupsis ini artinya menemukan yang hilang, ya, atau mencari akan maksud Tuhan, mencari akan yang namanya keinginan Tuhan, misteri Allah. Itu kemudian kita cari supaya ketemu. Dan itu disebut adalah proses menafsir. Epilusis inilah yang kemudian di dalam bahasa Yunani, di dalam bahasa Latin, lalu kemudian dimasukkan juga dalam bahasa Inggris dan Indonesia, yang disebut dengan hermeneutika, atau ilmu menafsir, ilmu memahami Alkitab. Jadi jangan kita membaca Alkitab semau gue. Saya pengennya apa? Lalu cari ayat untuk membenarkan keinginan sendiri. Karena ini adalah dari Tuhan. Sementara kita mau mengerti isi firman Tuhan, kita harus tahu cara menafsir yang benar dan yang tepat. Grafe yang dihasilkan oleh kehendak Roh Kudus. Maka tafsirnya harus juga dengan prinsip yang benar, jangan dengan prinsip semau gue. Saudara, sampai di sini saya ingin memberikan beberapa catatan. Khotbah itu firman Tuhan atau bukan? Hati-hati ya. Yang disebut firman Tuhan itu Alkitab. Dan hanya Alkitab. Kalau gitu khotbah apa? Khotbah itu kalau pakai definisi yang ketat, artinya adalah menguraikan atau menjelaskan firman Tuhan secara objektif universal, artinya berlaku sepanjang zaman, semua pengajaran yang didapatkan melalui proses hermeneutika yang baik akan membuat kita menemukan pesan Tuhan yang berlaku sepanjang zaman untuk setiap orang di setiap situasi. Itu namanya adalah khotbah. Makanya seorang pengkhotbah yang baik harus bertanggung jawab untuk menyatakan akan isi hati Tuhan, akan maksud Alkitab ini. Kalau Anda kemudian nggak tahu hermeneutika, nggak tahu menafsir, lalu Anda setiap hari membaca Alkitab, dan setelah membaca malah kadang Anda, ini bagus, saya terima sesuatu dari Tuhan yang membangkitkan iman. Lalu Anda memutuskan untuk membuat di WhatsApp group, Anda kemudian share ke orang-orang, atau beberapa orang kemudian selesai membaca, lalu kemudian, ini bagus, kena nih buat saya. Lalu kemudian men-sharingkannya atau mengkhotbahkannya, dalam tanda kutip, di tengah-tengah komsel, bahkan beberapa orang khotbah di mimbar, ya pakai Alkitab berdasarkan, tapi bukan dengan hermeneutika yang baik, tapi berdasarkan ini Tuhan bicara kepada saya, boleh apa enggak Pak David? Kalau saya menjawab begini, Bapak Ibu. Kalau di mimbar, biarkan sungguh-sungguh khotbah dalam arti orang yang menguraikan firman berdasarkan prinsip hermeneutika yang benar. Kalau Anda menyampaikan firman atau membagikan firman kepada orang, boleh apa enggak boleh, tapi Anda harus paham. Itu kalau saya sebutnya namanya adalah sharing firman. Apa bedanya? Kalau sharing firman itu sifatnya lebih subjektif. Anda nggak punya cara menafsir yang baik, konteksnya Alkitab zaman itu tidak terlalu paham, ayat ini kadang-kadang bahasa asingnya mungkin juga kurang paham, tapi Anda mendapatkan berkat Roh Kudus membuat supaya yang apa Anda baca kemudian berbicara kepada Anda menerima iluminasi atau pencerahan Roh Kudus, lalu Anda menyampaikan kepada orang boleh, tapi jangan sebut khotbah, sebutnya sharing firman. Saya mau sharingkan firman ya. Saya dapat firman ketika tadi pagi atau minggu lalu, saya membaca Alkitab, Tuhan berbicara kepada saya, sesuatu yang sangat pribadi, saya ingin sharingkan. Boleh. Dan pendengar juga paham, sharing firman. Cocok buat dia di situasi saat itu. Tapi bisa jadi tidak berlaku secara universal atau sebuah pengajaran yang solid. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ya, kenapa penting? Karena memang Tuhan itu luar biasa. Alkitab ini tidak terlalu sulit untuk orang paling sederhana sekalipun. Namun juga tidak terlalu mudah untuk orang yang betul-betul mau untuk mempelajari dan memahaminya. Nah, tapi Alkitab saya katakan tidak pernah terlalu sulit untuk orang sesederhana apapun. Mengapa? Karena ingat, Roh Kudus
yang telah mewahyukan Alkitab kepada para rasul dan para nabi. Roh Kudus yang sama yang kemudian sementara Anda membaca Alkitab, lalu Alkitab itu kemudian berbicara kepada kita ketika Roh Kudus membuat atau menghidupkan ya atau apa namanya ya menjadikan Alkitab itu kemudian kok apa ya menegur saya, menguatkan saya, memberikan saya kekuatan, menegur saya, menolong saya bagaimana hidup dengan benar. Ini karya Roh Kudus, saudara. Ya, tapi tidak bisa kemudian kamu harus begini, kamu harus begitu, karena kadang-kadang bisa konteksnya beda. Jadi satu ayat yang sama, saudara-saudara, bisa berbicara kepada banyak orang dengan cara yang berbeda. Ya, dengan cara yang bercontoh. Kemarin kita membahas Roma 8 ayat 28 ya, minggu lalu ya. Contoh Surya menyampaikan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Bagi mereka, yaitu mereka yang mengasihi Tuhan, dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara-saudara, Anda ketika membaca itu, ya mungkin Anda tertarik atau Tuhan saudara-saudara berbicara kepada sesuatu. Oh, ternyata Tuhan itu bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya kurang mengasihi Tuhan. Dan Anda mulai ditegur oleh Roh Kudus. Dan Tuhan mengatakan, saya sekarang mau lebih mengasihi Tuhan. Karena semakin kita mengasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan memakai nanti segala perkara dan kejadian untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Beberapa orang yang lain ketika membaca ayat yang sama, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, kita mulai paham. Oh, ternyata apa yang terjadi dalam hidup saya belum tentu menyenangkan, tapi pasti mendatangkan manfaat atau kaleos ya yang membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, gambaran anaknya yang tunggal. Membuat saya mau diproses sehingga saya akhirnya serupa Kristus. Haleluya. Saya semakin dekat dengan rencana Allah, yaitu menjadi duplikasi Kristus, menjadi memiliki karakter Kristus melalui setiap peristiwa yang terjadi. Loh, beda kan? Yang satunya ingin diteguhkan untuk semakin mengasihi Tuhan, yang satunya diteguhkan untuk mengerti setiap peristiwa ternyata membentuk akan karakternya. Nggak masalah. Di-sharingkan juga boleh. Ya, karena ini berkat pribadi dan bisa juga dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi teman-teman kita. Namun kemudian kita harus paham bahwa itu bukan sebuah pengajaran yang solid, namun adalah sebuah sharing yang kita dapatkan secara pribadi. Hari ini saudara-saudara saya sengaja kasih beberapa ayat ya. Kalau ditanya kenapa, karena kadang-kadang saudara-saudara saya ini berpikir ya, ini sekarang mulai zaman terbalik. Gereja-gereja Injil yang menjunjung tinggi Injil dan percaya akan Alkitab doktrinnya kuat, namun rupanya tidak pernah punya kesempatan yang baik untuk menyampaikan kepada jemaat. Ya, sementara gereja yang dulu berfokus pada banyak pengalaman, nah kalau Anda lihat di YouTube ini sekarang zaman YouTube kan ya kita bisa melihat ngintip akan banyak pendeta-pendeta, mereka mulai ngajar di dalam khotbahnya mulai memberikan pengajaran yang kuat melalui mimbar minggu. Waduh, kita di sekarang jadi jemaatnya ya, ada banyak jemaat kita dan jemaat mereka ya kadang-kadang mereka lebih paham Alkitab dan lebih kokoh dalam imannya. Itu sebabnya mengapa rohaniwan kita, saudara-saudara, kemarin kita berbicara banyak lalu memutuskan kita mulai sedikit berbicara tentang hal yang lebih berat, namun tetap bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kiranya Roh Kudus menolong kita untuk boleh bertahan ya di dalam kita semakin paham bahkan antusias. Oh, semakin saya paham, semakin saya sekarang percaya akan firman Tuhan dan semakin saya mau baca firman dengan luar biasa ya. Mari kita lihat sekarang Galatia pertama. Sebab aku menegaskan kepadamu, kata Paulus, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh apokalipsis. Apa itu artinya? Pewahyuan dari Yesus Kristus. Sama dengan atau senada dengan Paulus, Petrus menyatakan pada 2 Petrus pertama ayat yang ke-16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia.
ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Nah, Petrus mengatakan waktu dia menyampaikan Yesus akan datang kali kedua sebagai Raja dan Tuhan untuk boleh membawa kita umatnya, tebusan darahnya mengalami akan kemuliaan surgawi. Petrus mengatakan kami tidak mengikuti isapan jempol manusia. Dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Menggunakan kata exakoloteo. Exakoloteo itu mengikuti persis macam barang siapa mengikut aku, ya harus memikul salib, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Itu menggunakan kata yang sama. Jadi Petrus ini follow behind, ya, mengikuti persis di belakang daripada apa? Dikatakan, waktu saya menyampaikan akan firman Tuhan, saya ini bukannya ngikutin, bukannya mengekor dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Menggunakan kata sophizo. Sophizo itu menarik ya. Sophizo itu adalah sebuah, artinya adalah bicara meyakinkan dengan kata-kata yang indah. Supaya akhirnya orang ini bisa, atau para pendengarnya bisa percaya pada omongannya. Padahal omongannya salah. Hoax. Tapi hoax yang dikemas dengan demikian bagus, menggugah semangat, sehingga orang mengatakan amin, amin. Lalu kemudian mereka terpukau, dan mereka ikut semuanya. Dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ya, menggunakan kata sophizo itu, ya, kalimat indah yang membuat omongannya akhirnya bisa diterima orang. Bukan kebenaran, tapi cuma pembenaran. Jadi hal yang salah ditutup dengan kalimat yang indah supaya kelihatannya benar. Nah, namanya pembenaran. Terus berkata, saya ini nggak mengikuti omongan orang yang salah, ngibul, tapi dengan bungkus yang indah. Kami nggak tertarik bungkus, kami tertarik isinya. Itu sebabnya mengapa Bapak Ibu, kalau Anda mendengar pengkhotbah yang menguraikan firman, cari isinya. Ada orang nyampaikan sederhana, santai, datar, monoton, nggak pakai ilustrasi, tapi isinya solid firman Tuhan. Anda harus antusias, bangun selera kita pada isinya firman. Jangan membangun selera di atas penampilan, penyampaiannya. Wah, tuh lucu, orangnya enak. Wah, banyak ceritanya. Itu bagus. Ya, di dalam ilmu homiletika, kita diajar bagaimana cara menyampaikannya. Tapi ini adalah how to deliver atau bagaimana menyampaikannya, itu penting, tapi lebih penting lagi adalah isinya. Jangan isinya salah, dibungkus dengan indah, lalu kita terpukau dan ikut, tersesat kita. Ya, langsung kita akhirnya ngikut jalan salah, bukan ketemu misterion, ya, misterinya Allah, rahasia ilahi, kita ketemunya rahasia yang salah, ya, yang menyesatkan kita. Terus melanjutkan, ya, aku bukan mengikuti isapan jempol manusia. Ya, ketika aku membuat kamu tahu, menggunakan kata ginosko itu artinya adalah mengetahui atau memberitahukan, ya, kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah epoptes. Epoptes, saksi mata, itu adalah sebuah istilah yuridis. Sebuah istilah dunia pengadilan. Kalau engkau betul-betul boleh bersaksi, kalau engkau betul-betul mengetahui kejadiannya. Dan Petrus berkata, saya ini epoptes. Saksi mata, lihat kejadiannya langsung. Percaya saja, karena saya terima, lihat langsung, ya, dari Tuhan. Dahsyat, ya. Jadi saudara-saudara, kalau Anda mau membaca Alkitab, Anda akan menemukan banyak hal tentang apa yang Tuhan mau. Kalau Anda nggak membaca Alkitab, Anda nggak pernah tahu apa yang Tuhan mau. Ketemunya kemauannya pendetanya, yang meminta Anda melakukan banyak hal, mungkin untuk kebaikan-kebaikan yang belum tentu buat kerajaan Allah. Ya. Sementara orang-orang yang sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran Allah, kadang-kadang kita nggak mau percaya. Kenapa? Karena itu tuh, ya, sophizo-nya itu, ya, karena cara menyampaikannya. Ya, mari kita belajar untuk antusias, ya, untuk boleh memahami akan kebenaran firman ini. Ini ayat yang penting lagi, 2 Timotius pasal yang ketiga. Saya mulai tertarik, semakin antusias, haleluya, ya.
Dikatakan ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, kata grave selalu menunjuk pada Alkitab, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Ini adalah tema kita sepanjang tahun ini, ya, cultivating faith atau memupuk iman. Saya lanjutkan, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala grafik atau tulisan menunjuk pada Alkitab-kitab PL dan BB yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, Paulus menyebut Anda dan saya sebagai theos anthropos, manusia Allah. Bahwa Anda ini ada di dunia supaya Allah bisa dinyatakan, direpresentasikan sebagai surat Kristus, sebagai duta Kristus. Kita ada di dunia untuk boleh menyatakan Allah. Dan karena kita dipanggil untuk menyatakan Allah di tengah-tengah dunia supaya orang yang nggak percaya mengenal Allah melalui perilaku kita, melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita. Maka kemudian Allah memberikan grafe atau Allah memberikan kitab suci supaya kita semakin bisa menjadi peraga daripada kasih karunia Allah, peraga daripada kemuliaan Allah ini. Lalu kita mendapatkan sebuah istilah yang penting. Mengapa kita bisa yakin bahwa kitab suci ini yaitu sungguh-sungguh adalah berasal dari Allah? Kan yang tulis Matius. Yang tulis orang zaman baheula. Musa. Masa kita mau percaya sama orang kuno? Nah, jawabannya karena ini dia. Ada satu istilah yang penting namanya theopneustos. Theo, Allah, pneu. Pneustos. Ya, sebuah bentuk kata kerja dalam bentuk pasif ya. Theopneustos. Artinya, saudara-saudara, pneu itu didorong keras seperti dorongan angin, saudara-saudara, ya, ditiup. Jadi pneusos artinya adalah ditiup Allah, seperti kertas, ya, bukan gitu aja, tapi sampai kemudian didorong, ditiup oleh Allah. Jadi saudara-saudara, inilah yang namanya konsep inspirasi atau pengilhaman Alkitab, konsep yang penting. Jadi segala grafe atau segala tulisan kitab suci diilhamkan atau diinspirasikan Allah theopneustos. Jadi rupanya ketika Matius dia mau tulis sesuatu, Allah yang dorong dia punya pikiran, supaya melalui pikirannya itu kemudian dia tulis persis seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, kalau ditiupnya ke kanan, ya ke kanan lah itu yang namanya bisa aja perahu ya, ya ke kanan, atau kertas tadi ya ditiup ke kanan ya ke kanan lagi. Ditiup ke kiri, ya ke kiri dia. Jadi dia berjalan atau dia menulis atau perahunya berjalan, atau anginnya atau kertasnya bergerak, atau menulisnya itu bergerak berdasarkan tiupan daripada Allah. Inilah konsep Alkitab berkenaan dengan pengilhaman kitab suci. Ini konsep yang penting, Bapak Ibu. Saya ingin tes buat Anda. Siapa pengarang Injil Matius? Siapa pengarang surat Roma? Siapa pengarang kitab Keluaran? Ah, saudara-saudara, hati-hati. Kalau Anda sudah belajar Alkitab, Anda harus menjawab dengan tepat, ya. Bukan berarti saudara-saudara salah kalau Anda tidak sesuai dengan yang saya katakan sebentar ini. Tapi kalau mau tepat, yang tepat begini. Siapa pengarang Injil Matius? Pengarangnya Roh Kudus. Kenapa? Karena Matius hanya penulis. Ya, Matius ini penulis, tapi yang memberi ilham, yang mendorong dia setiap kata-katanya yang ditulis ini adalah Roh Kudus, theopneustos. Ya, Roh Kudus mendorong sehingga Matius bisa menulis sesuai dengan isi hati Allah. Maka pengarangnya Roh Kudus atau Allah yang tulis Matius. Pengarang surat Roma,
Kudus. Yang tulis Paulus. Pengarang kitab Keluaran, Roh Kudus. Yang tulis Musa. Nah, saudara-saudara, ini sekarang kita mulai paham dengan lebih baik. Nah, di sini saya ingin mengasuh agak sedikit lebih dalam, saudara-saudara, ya. Karena sekarang ini masa YouTube, ya. Banyak kita mulai melihat, ya, banyak bukan sekedar Kristen dengan Kristen lalu saling membandingkan pengajaran, namun bahkan agama dan agama mulai saling membandingkan pengajaran. Dan celakanya banyak jemaat ketika berinteraksi dengan saudara-saudara kita dari agama lain, ya kita nggak bisa jawab. Sementara mereka jawabannya bagus. Mengapa? Sekali lagi, bahkan dari banyak agama lain, termasuk agama sepupu kita, ya saudara kita yang paling dekat, saudara-saudara, ya mereka itu para tokoh agamanya mengajar di mimbar mereka kepada jemaat. Sampai jemaat itu punya banyak ilmu untuk perdebatan-perdebatan. Ya, sementara kita orang Kristen malah nggak bisa untuk menjawab. Jadi saya izinkan untuk boleh mengajak kita sedikit lebih jauh untuk memahami tentang konsep dari pewahyuan ini. Jadi karakteristik pewahyuan itu dari beberapa agama itu beda-beda. Ya, yang pertama misalnya adalah disebut dengan pewahyuan dinamis. Artinya adalah Tuhan cuma kasih ide gambar besarnya. Lalu manusia bebas untuk mengolah ide itu. Ini namanya pewahyuan dinamis. Yang berikutnya adalah pewahyuan mekanis. Kalau mekanis, Allah mendiktekan persis kata demi kata. Jadi kita cuma sekretaris atau juru tulis, sehingga yang kita tulis persis dengan yang mau dimau oleh Allah, kata demi kata. Yang ditulis nggak perlu ditafsir lagi. Dan konteks zaman tidak berlaku, karena apa? Kata demi kata itu memang adalah tahu nggak didikte, ya. Jadi misalnya saudara-saudara di zaman dulu, ya sebelum ada ditemukan mesin cetak itu, ya ada satu orang saudara-saudara membacakan, ya kita tahu sekarang, semuanya tulis kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, semua tulis bahwa Allah turut bekerja. Jadi yang ada di kitab yang saya baca dengan yang ditulis dalam kitab masing-masing itu jadi persis sama, ya. Namanya pewahyuan mekanis. Ada kitab suci di surga, lalu kemudian ada orang yang diktekan. Ya, kalau saudara kita itu adalah malaikat, ya Jibril, mereka percaya, sehingga kemudian oleh orang-orang yang mendengar, menghafal, lalu kemudian menuliskan ini persis sama dengan yang ada di sana. Nah, karena ini kitab surgawi, ya yang kemudian didiktekan, maka yang di sana juga adalah sifatnya sama. Maka tidak boleh untuk ditafsir lagi, karena saudara-saudara ini adalah berlaku sepanjang segala zaman. Nah, gimana caranya ngecek yang ditulis itu persis sama dengan yang dibacakan dari pertama kali? Mereka biasanya menggunakan istilah nasak, ya. Nasak itu adalah kalau ayat yang satu dengan ayat yang lain, kemudian kalau konteksnya berubah, lalu kemudian gimana? Mereka kenal istilah nasak, ya. Nasak itu artinya adalah ayat yang belakangan itu membatalkan ayat yang sebelumnya. Ya, makanya kita mengenal, ya misalnya 1A kali menyebut A, lalu kemudian muncul ayatnya, kok kelihatannya kok beda. Ya, maka mereka percaya yang diberikan paling belakang, yang paling akhir itu lebih baik. Ya, memberikan yang lebih baik sehingga yang lebih lama kemudian bisa gugur atau dibatalkan, istilahnya nasakh. Ya, saudara-saudara, kita nggak mempertentangkan, ya, kita hanya menyampaikan bahwa memang konsepnya beda, karena konsepnya beda. Lalu kalau kemudian kita berdiskusi, ya jangan heran mereka pemahamannya macam itu, kita pemahamannya lain, ya. Mereka juga harus kita jelaskan pemahaman kita bukan gitu, jika mereka paham, oh ternyata Kristen beda, ya konsep pewahyuannya beda. Pewahyuan kita itu konsepnya organis. Apa itu maksudnya? Organis itu idenya dari Allah. Dan ide dari Allah ini, ya lalu ditiupkan, theopneustos, ya ditiupkan, ya dalam pikiran para nabi dan rasul, sehingga ketika mereka berbicara atau menulis, mereka bisa menyampaikan sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan, ya sehingga ini penting, tapi ini penting. Pertama, ketika Tuhan memberikan idenya ini bersifat plenolisan. Artinya pleno itu lengkap, full. Seperti apa yang diinginkan Tuhan disampaikan, semuanya disampaikan. Ya, jadi Alkitab kita itu lengkap tapi bukan detail. Lengkap dalam artian semua yang diinginkan Tuhan untuk disampaikan, disampaikan. Ya,
Lanjut. Dan lisan artinya termasuk atau mencakup penggunaan kata demi kata, istilah demi istilah. Jadi ide Allah yang bersifat plenolisan ini kemudian ditiupkan kepada penulis Alkitab, sehingga ketika penulis ini menulis, dia nggak kehilangan sifat manusianya. Dia masih menuruti akan konteksnya, ya, sesuai dengan kepribadiannya. Makanya tulisan Matius ya panjang lebar dibandingkan tulisan Markus yang singkat-singkat. Makanya tulisan Petrus atau tulisan Yohanes yang lemah lembut beda dengan tulisan Petrus yang to the point, beda dengan tulisan Paulus yang sifatnya pengajaran, ya. Sesuai dengan kepribadian dan konteksnya. Kalau Anda membaca Alkitab, Anda harus memahami konteksnya Musa bagaimana ketika menulis, konteksnya Yeremia bagaimana waktu menulis, konteksnya Paulus bagaimana waktu menulis, karena memang sesuai dengan konteksnya, budayanya saat itu, tapi semua disampaikan oleh Allah secara plenolisan, sehingga apa yang ditulis akhirnya tepat seperti yang dimaui Allah. Kalau ayat satu dengan ayat yang lain, ya, yang lebih terkemudian, lalu kemudian kita merasa, loh kok kelihatannya dulu kalau kita mau percaya harus korbankan kambing domba, sekarang cuma percaya pada Tuhan Yesus kok sudah selamat. Kenapa ini? Namanya adalah pewahyuan progresif, ini bedanya. Kalau mereka istilahnya nasah yang lama kemudian digantikan yang baru. Kalau progresif artinya yang baru menjelaskan atau menjadi lebih jelas atas yang lama. Ternyata yang lama, perjanjian lama adalah bayangan atau simbol atas keselamatan yang masa depan ketika Yesus sang anak domba Allah itu sendiri yang datang ke tengah-tengah dunia. Jadi sifatnya wahyunya progresif, ya. Dan ada sifat penggenapan di sana yang sudah disampaikan di masa lalu digenapinya di masa perjanjian baru. Jadi saudara-saudara, pewahyuan semacam ini, inspirasi organis ini, saudara-saudara menjamin disampaikannya seluruh maksud Allah, lengkap, sempurna, utuh, koheren, dan relevan setiap zaman. Makanya ketika kita membaca Alkitab, misalnya 1 Korintus 11, para perempuan dikatakan harus pakai tudung. Jadi saudara-saudara yang pakai tudung itu kalau sekarang kan macam hijab, ya. Ya. Nah, saudara-saudara, hijab itu sudah ada dalam tradisi Yahudi. Ya. Cuman kemudian saudara-saudara kenapa kita enggak? Karena konteksnya beda. Di zaman pada waktu itu untuk yang namanya melindungi kemuliaan seorang wanita, untuk menghargai suaminya, maka kemudian dia harus menutup sampai tudung kepalanya. Ya. Kalau para para pria itu memancarkan kemuliaan Allah, ya. Nah, saya lanjutkan. Sekarang konteks sekarang beda, ya, untuk menjaga akan kemuliaan seorang perempuan, bukan kepalanya yang ditutup, ya, kepala dibuka nggak apa-apa, ya. Ya, cuman pakaiannya lebih tertutup gitu aja. Seberapa tertutupnya? Lah, konteksnya juga berbicara. Ya, kira-kira semacam itu, ya. Tapi saya merasa kita juga perlu untuk jaga pagar ini dengan baik. Halo orang Kristen. Jangan kemudian, kan nggak penting lagi yang namanya pakaian kita, lalu kemudian nutup-nutup. Penting. Bukannya nggak penting. Saya mau beritahu ya, pakaian kita, di awal Tuhan menciptakan kita, adalah pakaian kemuliaan. Adam dan Hawa diberikan pakaian kemuliaan. Ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, baru pakaian kemuliaan itu hilang. Dan mereka telanjang. Lalu Tuhan menutup dengan kulit domba atau kulit binatang, ya, supaya kemudian mereka tidak menjadi dipermalukan. Anda tahu nggak? Lawan katanya mulia kan hina, dipermalukan. Jadi supaya tidak dipermalukan, ditutup sementara dengan kulit binatang. Ya, tapi ke depan nanti kita juga akan mengenakan pakaian kemuliaan lagi. Itu sebabnya mengapa ketika Anda seorang wanita pun juga pria, ketika Anda keluar dan kemudian berjumpa dengan orang banyak, please, jangan mempermalukan diri sendiri. Saya serius ini. Ya, karena kalau kita membaca konteksnya, prinsipnya adalah menyatakan kemuliaan Allah. Jangan mempermalukan hidup kita. Ya, maka please,
Ya, Anda perlu untuk menunjukkan ketika Anda keluar bahwa ada kemuliaan Allah dalam hidup Anda. Bagaimana menyatakannya tiap zaman beda. Ya, konteks di Timur Tengah, dengan konteks di Asia, dengan konteks di Eropa, ya masa zaman kolonial sampai zaman milenial, tentu berbeda akan konteksnya. Tapi jangan semparna kita mempermalukan diri melalui pakaian kita. Namun kita harus membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Saya ingin Anda paham akan hal ini. Kita masuk pada bagian-bagian akhir, saudara-saudara. Saya hanya ingin membacakan 2 ayat ini untuk menambah akan pemahaman kita tentang kitab suci yang adalah wahyu Tuhan untuk Anda dan saya, membukakan rahasia Allah. Dan yang kedua, bahwa kitab suci ini sungguh-sungguh dari Allah, memang yang tulis Matius, Markus, Lukas, Musa, Yeskiel, Yesaya, Daniel, semuanya mereka yang tulis. Namun saudara-saudara, semuanya sungguh-sungguh dari Allah karena inspirasi yang bersifat plenary atau plenary lisan ini ya. Sekarang kita lihat 2 ayat tambahan. Roma 16, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia, misterion dan apokalipsis, yang didiamkan berabad-abad lamanya. Saudara, sudah berabad-abad lamanya. Manusia ini membutuhkan akan kitab suci. Mereka ingin tahu bagaimana cara hidup di dunia ini. Dan sudah banyak orang yang sok bijak menjadi dukun, orang pintar yang memberitahu, hei kamu harus gini, harus gitu. Ternyata saudara-saudara yang disampaikan oleh mereka nggak benar. Tapi banyak kita mau aja percaya sama mereka. Nanti kalau masuk rumah harus pakai kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu. Ya, kalau bangun rumah harus yang namanya silangnya gimana itu urus rumahnya. Yang namanya makan dari semua saudara-saudara diajari, tapi kita percaya padahal bukan adalah rahasia Allah, bukan dari Allah. Tapi manusia nggak tahu bagaimana sih sebenarnya yang diinginkan Tuhan. Maka pernyataan rahasia ini yang didiamkan berabad-abad secara istimewa dan yang terpenting yang dicari oleh manusia adalah pernyataan tentang menerima keselamatan. Karena apa artinya hidup di dunia yang cuma sementara ini? Kalau kemudian kita meninggal, dan kita akhirnya meninggalkan semua yang telah kita capai di dunia, dan berakhir di api neraka. Bagaimana kita memastikan memiliki hidup yang jauh lebih baik setelah kita meninggalkan dunia ini? Mengalami surga bagaimana? Ini rahasia yang didiamkan berabad-abad. Dan kemudian Tuhan berkata, pernyataan rahasia itu telah dinyatakan apokalipsis melalui proses inspirasi itu. Sehingga apa yang rahasia tidak rahasia lagi. Haleluya. Ini Alkitab luar biasa. Ini pernyataan Allah buat Anda dan saya. Supaya Anda dan saya bisa menerima keselamatan. Memastikan Anda mengerti bagaimana menerima surga. Dan menolong Anda hidup di dunia dengan lebih baik dan lebih baik. Sampai serupa Kristus. Dan hidup Anda membawa berkat bagi dunia, memuliakan Tuhan. Efesus 3 dikatakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus yang telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Saya bukan orang Yahudi. Anda juga bukan, saya rasa kebanyakan di antara kita. Dan kita bersyukur bahwa ternyata kitab suci ini bukan punyanya umat Yahudi. Beberapa orang mengatakan ini kitab suci kan cuma untuk bangsa Yahudi. Enggak, ini bukan untuk bangsa Yahudi, bahkan untuk kita semuanya yang bukan Yahudi. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa surga. Dahsyat, saudara-saudara. Anda ngerti maksudnya? Kalau Anda mengerti kitab suci, kalau Anda memahami akan yang namanya hikmat Allah yang rahasia ini, maka Anda bukan lagi seorang yang inferior, Anda bukan lagi seorang yang tidak tahu, Anda bukan lagi seseorang yang bisa direndahkan, karena Anda berkewajiban bahkan untuk berbicara, menyampaikannya dengan penuh kewibawaan, bahkan kepada para penguasa, dan kepada para
disebutnya pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa surga. Artinya Anda memiliki sebuah kewibawaan yang besar untuk boleh menjelaskan akan maksud Allah dalam kehidupan kita. Saudara, di dunia ini Anda jangan pernah minder untuk menyampaikan Alkitab. Di dunia ini Anda harus menyatakan Alkitab sebagai tugas penyelenggaraan yang diberikan Tuhan. Untuk boleh mewartakan akan rahasia kehendak Tuhan yang sudah lama saudara-saudara dicari-cari oleh orang-orang di dunia ini. Tapi yang sekarang Anda dan saya memahaminya. Jadi saya mendorong kita hari ini untuk boleh sungguh-sungguh mensyukuri akan keberadaan Alkitab. Baca dan pelajari. Ya, epilupsis, tafsir dengan baik dan benar. Jangan cuma tertarik dengan kata-kata kemasannya. Tapi mari kita cari akan isinya. Apakah sesuai dengan isi hati Tuhan? Misteri Allah atau tidak? Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kitab suci bukan perkara biasa. Engkau yang maha suci telah menggerakkan orang-orang pilihan, orang-orang kudus untuk menuliskan kitab suci, tulisan suci ini. Supaya kami boleh mengerti akan rahasia kudus yang telah berabad-abad lalu dicari oleh manusia. Sekarang kami mendapatkannya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ya Roh Kudus yang telah menginspirasikan Alkitab. Gerakkan kami. Dorong kami untuk boleh mencintai firman Tuhan lebih lagi. Mempelajari firman Tuhan lebih lagi. Dan bahkan memberitakan firman Tuhan lebih lagi kepada sesama kami. Doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.